Jawaban nomor 1. Pada gambar tersebut menunjukkan beberapa orang di atas perahu pada saat matahari terbenam. Bisa dijelaskan dengan konsep perpindahan kalor, yaitu konveksi air laut. Matahari memanaskan permukaan air laut yang kemudian akan bergerak turun, sedangkan air laut yang lebih dingin di bawah akan bergerak naik untuk menggantikannya. Ini menciptakan arus konveksi yang membantu. Jawaban nomor 2 menggambarkan seseorang yang sedang memainkan gitar. Nada pada gitar bisa dijelaskan pada konsep-konsep berikut. Frekuensi getaran senar dengan faktor panjang senar, tegangan senar, dan massa persatuan panjang senar. Yang kedua, panjang senar yang bergetar semakin pendek akan semakin tinggi frekuensi getarannya. Juga sebaliknya. Yang ketiga, tegangan senar. Dengan tegangan yang tinggi, nada yang dihasilkan akan lebih tinggi karena bergetar lebih cepat. Yang keempat, ketebalan dan material senar juga mempengaruhi karakteristik getarannya. Dengan senar yang tebal akan menghasilkan nada yang rendah karena massa persatuan panjang yang lebih besar. Kemudian jawaban nomor 3. Tsunami terjadi karena pergerakan energi di dalam air. Contohnya erupsi gunung di dasar laut, longsor di dasar laut, atau gempa bumi di dasar laut yang menyebabkan lempeng bumi berbenturan sehingga terjadinya energi luar biasa di dalam laut. Jawaban nomor 4. Menunjukkan gambar termos dengan hukum pertama termodinamika dengan pernyataan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dirumuskan, tetapi hanya dapat diubah bentuknya. Beberapa komponen yang terlibat. Yang pertama, wadah termos dari plastik berfungsi sebagai pelindung yang melindungi selubung kaca, juga bertindak sebagai isolator termal. Yang kedua, selubung kaca dipilih karena sifatnya yang relatif inert, juga untuk menjaga suhu cairan lebih baik. Yang ketiga, ruang hampa udara. Fungsinya sebagai isolator karena tidak ada medium dalam kurung udara atau di udaranya atau zat lain yang menghantarkan panas melalui konduksi atau konveksi. Yang keempat, bantalan berfungsi untuk selubung kacanya tidak bergerak dan mencegah kerusakan fisik, juga stabilitas struktur dan memastikan efisien isolasi. Dan yang terakhir, jawaban nomor 5. Menggambarkan rice cooker atau penanak nasi yang berkaitan dengan prinsip hukum pertama dan kedua termodinamika. Ada beberapa poin penting yang berkaitan dengan termodinamika. Yang pertama, pemanasan. Energi listrik diubah jadi energi panas, kemudian dialirkan ke pot yang berisi air dan beras. Nomor 2, penguapan air membutuhkan energi yang besar. Kalor laten penguapan. Yang ketiga, pematangan beras. Beras menyerap air panas lalu mengalami gelatinisasi. Yang keempat, mode penghangat. Jika nasi sudah matang, rice cooker akan beralih ke mode penghangat. Energi listriknya juga kecil yang digunakan untuk mempertahankan suhu nasi. Dengan demikian, operasi ini, rice cooker ini, sangat berkaitan dengan prinsip termodinamika dalam konversi energi, terus transfer panas, dan perubahan fase air. Terima kasih.